Sementara nanti dari kelurahan ada monitoring tanggal 30 ini gimana? Nah ini dari kelurahan kan nanti ngasih di lele sama pakannya. Nah media yang udah ada di tempat Bapak itu apa? Ember, lem mineral bisa dipakai. Terus yang penting bisa nampung air meskipun ember yang kecil, berarti isinya 1 ekor. Ya, siap. Nah itu ya paling yang karena wilayahnya di sini sempit ya, jadi pemanfaatan pekarangan salah satunya selain kulit tambah yang akan dibahas juga di lem mineral kan sekali beli langsung bisa dipakai. Nanti berapa kepadatannya? Jadi sebelumnya harus dipersiapkan dulu medianya. Mau di ember misalnya di galon ya di mineral, terus ada media apa lebah kayak gitu biar nggak repot kelurahannya juga kasihan. Ya sebelumnya karena ini budidaya yang namanya budidaya itu ada 2 bagian, ada pembenihan, ada pembesaran. Nah mungkin dalam hal ini sebetulnya harusnya pembesaran untuk bapak-bapak. Tapi sekalian aja siapa tahu ada yang berminat untuk pembenihan. Jadi saya akan diawali dengan pembenihan ikan lele dulu ya. Nah ini pengertian budidaya adalah kegiatan pengembangbiakan mulai dari produksi larva sampai mencapai ukuran konsumsi. Jadi dari 0 sampai kita jual budidaya. Jadi produksi larva sampai ukuran konsumsi biasanya konsumsi ikan lele itu ukuran 1 kilonya berapa ekor? 8 sampai 10 ekor. Ya? Enggak kelihatan. Nah ini jadi produksi larva dari 0 sampai panen kalau budidaya. Nah di dalam hal ini ada pembenihan dan pembesaran. Mungkin untuk bapak-bapak nanti sebelum pembenihan berarti pembesaran dulu meskipun tempatnya belum tersedia. Fase dalam budidaya ada pembenihan dan pembesaran. Sekarang ke pembenihan. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan benih yang akan menunjang untuk proses pembesaran. Jadi bapak pembesaran kalau nggak ada pembenihan bakal jadi nggak pembesaran? Nggak ada. Ya. Berarti ini pembenihan dulu. Nah tahapan dalam pembenihan ini mas biar mengenal aja lah cara pembenihan seperti apa kan itu ya. Nah sebetulnya karena nanti di lapangan kelurahan ngasih benih sama pakan untuk pembesaran, proses pembesaran. Tapi siapa tahu bapak-bapak ibu punya lahan di luar kota Bandung tertarik untuk pembenihan lele yang mungkin bisa diterapkan kan. Nah ini induk dipelihara di kolam terpisah antara jantan dan betina. Jadi kalau pembenihan itu kita harus punya induk jantan dan betina jauh bika. Kita jauh bikanya ulah langsung dihijikan. Dan harus dipisah. Nah nanti ya, nanti untuk perbedaan jantan betina ada tahapan seleksinya. Jadi antara kolam jantan dan betina itu harus dipisah ulah dihijikan. Karena begitu dihijikan langsung beker. Nah bahkan diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Tapi proteinnya harus minimal 27%. Jangan sampai di bawah 20%. Karena apa? Dengan protein tinggi berarti sel telur atau si sperma itu cepat matang. Jadi untuk mematangkan gonadnya. Ya. Nah kepadatan itu 5 ekor per kubik. Jadi 5 ekor per 1000 liter, bukan persegi. Kan biasanya ada 5 ekor per meter persegi, berarti wow, hai sama dino. Dan dino tanah, karena yang namanya tanah berarti harus kubik.
Nah tinggi air kolam itu biasanya untuk induk 8 sampai 100 cm atau 0,8 sampai 1 meter. Ya. Nah ini tahapan media pemijaan, karena si lele itu harus ada media untuk telur, jadi kita sediakan hijau, biasanya hijau untuk menempelnya telur ya, kasih hijau. Ya, ini harus dikasih pemberat supaya begitu dikasih air nggak nambah. Jadi posisinya harus di bawah. Nah, ini setelah dikasih air, nah nantinya gini. Nah, udah siap, baru kita ke seleksi induk. Nah, seleksi induk yang bisa dipindahkan umur minimal 1 tahun. Kalau dari berat biasanya 0,8 sampai 1 kilo. Nah di kita kadang terbalik, induknya harus gede, harus yang 3 kilo, 5 kilo, berarti udah tua. Yang masih produktif yang bagus itu usia beratnya 1 sampai 1,5 kilo justru. Jalmi kumaha kolot. Nah, gitu. Jadi ulama kadang dibalik. Penting yang gede dijaga hasil dalamnya. Nah perut kecil. Kalau diraba terasa lembek. Jadi kalau diraba karena perut perutnya itu lembek, mereka siap untuk bekerja. Nah kelamin bulat dan berwarna merah, nanti lihat jantan betina. Nah untuk ciri jantan ini minimal sama 8 bulan, tidak cacat, tubuh kelihatan lamping. Nah bedanya sama si betina, kalau jantan itu lamping, kalau betina kan agak bulat. Kalau secara fisiknya bisa kelihatan. Kelaminnya meruncing dan merah. Nah ini gambarnya. Nah ini. Jadi kalau jantan itu si kelaminnya runcing. Sementara si betina itu kelaminnya bulat, di tengahnya itu ada belah. Kalau bisa dilihat langsung kita lapar ya. Nah, jadi kalau jantannya runcing, si kelaminnya kalau bapak lihat langsung itu runcing. Kalau jantan, kalau yang betina itu bulat. Jadi 11-12 sama bapak sih kan. Nah, ini kan kelihatannya Pak, kunci mentos lah di jalur. Kalau betina bulat. Nah itu dari perutnya juga kan kelihatan. Kalau jantan mati, kalau betina udah kelihatan bulat ya. Nah kemudian setelah seleksi induk, kemudian si induk dimasukkan ke kolam pemijaan yang sudah disiapkan tadi. Jadi ketinggian airnya kurang lebih 50 cm yang tadi, yang udah dikasih induk ya. Nah perbandingan jantan betina 1:1 normal ya. Kalau ikan nila biasanya 1 jantan 3 betina atau 4 betina. Kalau lele 1:1. Proses pemijahan akan berlangsung selama 8 sampai 12 jam. Misalnya Bapak masukin induknya jam 4 sore, pemijahannya nanti jam 1-an, jam 1 malam. Jadi pagi-pagi itu udah banyak telur, kita tinggal ngambil induknya, misahin lagi ke kolam induk masing-masing. Jalur ke jalur, ikan ke ikan gitu. Pisahin dulu. Jadi kayak proses pematangan lagi, pijahin dulu. Jadi ulah dihijikan untuk nama. Tunggu nanti ya harus istirahat. Nah ini setelah proses pemijahan. Jadi pagi-pagi si telur itu udah ada nempel hijau. Itu bukan 100-200 ekor butir, tapi ribuan. Nah proses penetasan, kemudian setelah si induk tadi diangkat, kita nunggu proses penetasan. Nah penetasan untuk wilayah Bandung ini antara 3
3 sampai 5 hari baru menetas secara total. Nah setelah menetas kemudian kita ambil injuknya yang tadi, tapi secara pelan-pelan karena si larva masih ada yang nempel di injuk ya. Jadi hati-hati lah gitu. Nah larva dipelihara selama 21 hari sampai ukuran 1 sampai 3 cm. Nah untuk ruang pemijahan ini harus bagusnya di ruangan. Jadi untuk menstabilkan suhu karena siang dan malam kan sangat drastis ya. Jadi diusahakan untuk pemijahan ini di dalam ruangan. Itu cacing Pak ya? Nah itu pakan yang dikasih dari larva itu begitu netes jarak 3 hari tidak usah dikasih makan karena dia udah masih bawa cadangan makanannya. Dikasih telurnya setelah 3 hari dia udah habis cadangan makanan baru dikasih cacing setra ya. Nah, dari proses penetasan tadi dari 1 hari sampai 21 hari berpelihara sampai ukuran 1 sampai 3 cm ya. Karena dipelihara selama tujuannya diusahakan memakai air asli. Jadi diusahakan pakai gelembung juga. Gelembung. Nah ini benih ukuran 1-3 cm usia 21 hari 2 minggu biasanya 2 minggu sampai 3 minggu lah. Udah kayak gini. Biasanya kalau di Majalaya udah ukuran segini jual langsung. Jadi dia produksi rendah, kematian juga jarang, jadi langsung jadi uang. Nah, kemudian pendederan luar. Jadi yang tadi masih di ruangan ya, yang ukuran 1-3 cm tadi di ruangan. Sekarang pendederan luar atau pemeliharaan tahap luar ini bisa di luar ruangan. Kolamnya bisa kolam apa aja, yang penting bisa nampung air, itu bisa disimpan lele kan gitu. Kalau kolam tanah biasanya ada pemupukan. Nah penambahan benih biasanya di benih ditebar pagi atau sore pada tanggal 600 ekor per kubik. Kalau benih yang tinggi 600 ekor per kubik sampai ukuran nanti 57 cm. Benih dipelihara sampai usia 45 hari sampai ukuran 5-7 cm. Nah, jadi pembenihan sampai sini. Sampai benih ukuran 57 cm dari sini masuk ke pembesaran. Jadi 600 ekor per kubik sampai ukuran 57 cm atau 1,5 bulan lah. Nah, panen dilakukan pagi atau sore, kenapa enggak siang? Ya, lele panas orang liar. Nah, intinya harus kondisi dingin lah. Kalau sore ya sore, kalau pagi pagi. Jangan misalnya pagi jam 9, ya menjelang siang berarti menjelang panas, nah itu yang bahaya. Nah, penyortiran biasanya panen ini ada ukuran yang paling mencolok. Misalnya kita panen 57 cm, ada yang ukuran 9, tapi cuma sekian persen sedikit. Bisa ya Pak? Bisa, harus dipisah. Nah itu jadi capeknya di lele itu, apalagi nanti pembesaran harus sering diortir. Terus harus melihat kualitas air, makanya air lele itu bau. Karena baunya kenapa? Nggak diganti-ganti. Kenapa nggak diganti? Karena malas. Gitu, kebanyakan malas lah. Nah, sekarang jangan bilang susah air karena miangannya cuma di ember, di galon kan gampang. Nah ini ya. Nah nanti panen ukuran ini kalau pembenihan. Jadi totalnya 45 hari sama 21 hari, totalnya berapa hari? Berapa bulan? 2 bulan lebih, 2 bulan lah, 2-3 bulan lah. Baru ukuran segini. Dari sini lari ke, nah ini yang sekarang mau dibahas, mudik gambar. Karena lahan di sini susah,
bayarnya di ember, di galon. Misalnya ya kalau yang tidak bisa, yang ini bisa nampung air cuma kepadatan. Kita itu hujan kan pengaruh tuh hujan. Ya yang penting ya jangan full air hujan kan gitu. Sekarang Bapak ngisi misalnya penuh ya, terus datang air hujan. Yang penuh itu air hujan apa air yang kita ada? Iya. Sebenarnya saya kan bikin di pos itu Pak. Memang lumayan 2 meter ke 1,5 meter. Gede Pak ya. Cuma masalah airnya dari hujan itu dari talang gitu. Ya lumayan kemarin Ya. mau tuh beli bimi itu ya teh nila lumayan habis semua itu mas. Bedanya apa? Nilai itu harus ada sumber oksigen, baik aerasi atau sirkulasi. Sirkulasinya apa? Ya air ini supaya air. Nah airnya kan di sana terus. Di kotornya kemana? Banyaknya nih. Muatan atau Jadi makan dari gitu. ya kotorannya masih tetap jadi aduk, jadi ngulek liur. Jadi harusnya kalau pakai sistem sirkulasi bikin ember di atas, jadi besarin dulu sampai di atas. Nah ilmu Jadi aduh karena sirkulasi dirinya tadinya kotoran cacing enggak kau atau jadi ngulek. Air racun, airnya pahit. Nah ini untuk ember ya, budidaya bukan dalam ember. Kalau di ember, kalau di galon apa? Budidaya ikan dalam galon, budidaya. Nah, dari kami kegiatan budidaya kan yang dilakukan melalui ember, tujuannya untuk apa? Tujuannya memanfaatkan lahan sempit. Ya, pekarangan. Jadi budidaya ikan itu jangan jadi alasan lah terbola kalong gitu kan. Buktinya ini bisa kan. Tapi lele, kalau Bapak beli pecel lele 1 ekor berapa? 13.000 sama nasi. Bungkul. Akhirnya panen 1 kilo 8. 1 kilo 8 berarti 13.000 kali 8 di rumah itu kecukupan protein helangnya lumayan kan itu. Ya ini nama anu kerasa lah iya mah. Ya laras. Kembali di kaulah enak balik ngabudah di dieu. Apa-apaan Korea. Laras. Kecing ngacung anu Korea usaha. bukan aneh kok. Nah, ini kan kita menuju ke usaha ya. Jadi Iya. kan tujuannya untuk pemenuhan pangan keluarga dulu. Betul. Cukup ini dulu. Jadi ini bukan cuma ember tadi misalnya ada galon leh mineral kan bisa ya. Nah untuk kepadatan rata-rata kita itu ini. Nah ember biasanya kapasitas 8 liter. Paralon untuk pembuangan kalau di ember yang sebenarnya meskipun nggak pakai paralon cuma ember sama air kasih lele nggak masalah lah. Serokan nanti untuk panennya. Nah ini yang 4 perikanan misalnya atau garam, nah ini harus ada. Nah ini yang 4 perikanan ini untuk menguraikan bau yang tadi Bapak itu. Jadi nanti pemeliharaannya kan setelah seminggu sekali si air itu diganti bukan diganti total tapi setengah atau 3/4-nya sisain 1/4 diisi lagi kembali ke asal dikasih probiotik karena air yang dulu kan masih ada 1/4 nah takutnya bau dikasih garam sama probiotik namanya M4 Lelenya dipisah dulu ya Pak. ya nggak usah di sana aja ada ini ya kalau diganti semua stres lagi Iya. nah persiapan budidaya di ember atau media yang lain lah kalau ember ini ember ya kalau yang baru ya harus dicuci biar nggak bau plastik ya terus pengisian air tambahkan garam gosok 0,5 atau 1 sendok
sendok makan lah. Sendok makan. Untuk 1 galon Pak ya? 1 ember. Ya 1 galon ini nggak masalah. Ember itu contohnya. Empatnya 1 tutup botol itu 5 mili. Diamkan selama 2 hari. Jadi jangan langsung dikasih lele, tapi diamkan minimal 2 hari. 2 hari ke 3 hari baru lele dimasukin. Misalnya dari kelurahan itu ember udah siap. Kapan siapnya? 3 hari lagi lah gitu. Dikasih dulu itu obatnya. Jadi kita udah mempersiapkannya. Gunakan lagi kalau tutup ember, kalau nggak tutupnya misalnya bisa pakai takutnya loncat. Nah posisikan ember di lahan yang kena sinar matahari. Berarti harus kena sinar matahari juga. Kalau kepanasan di atas rumah Pak, tidak misalkan apa? Yang namanya makhluk itu pasti butuh sinar matahari. Jadi usahakan aja cahaya gimana. Maksudnya upami di bakna di luhur gitu di lantai atas. Wah lebih bagus itu nggak masalah. Nggak masalah, itu panas dingin. Nggak panas dingin nggak. Si lele mah dilucain gitu. Gampang di luar panasan. Saya Pak. Paling mana kepanasan saya mati saya. Nah ini contohnya ya. Misalnya nanti bisa dipadukan sama tanaman, tapi bisa di pinggir sini. Kalau nggak ada tutupnya bisa di pinggir. Pakai aqua gelas juga bisa. Kalau di sini pakai netpot. Kalau ada ini, misalnya bapak yang lainnya nggak ada tutupnya bisa di pinggir. Nah ini yang pakai aqua gelas, misalnya pakai aqua gelas saja lebih praktis banyak daripada jadi sampah, bisa dimanfaatkan untuk ini tanamannya. Nah ini kalau udah kayak gini, usahakan si air ini jangan sampai ketutup, karena kalau ketutup berarti nggak ada sinar matahari. Dibekalkan itu Pak. Ya. Nah ini bisa pakai inilah. Misalnya lama-lama network itu habis ya. Bisa pakai ini. Kembali lagi manfaatin sampah itu daripada keluar. Nah setelah tadi udah siap, kemudian beli yang dimasukkan harus ada namanya. Misalnya lele apa kan gitu. Nah untuk sekarang ini lele yang ada di Jawa Barat itu lele sakuriang sama lele mutiara. Jadi kalau bapak misalnya beli jangan lele wodeh gitu kan, harus ada namanya. Iya. Itu udah Misalnya bapak mau beli lelenya lele apa kan gitu harus nanya. Dumbo. Kalau ini juga dumbo, tapi kan ini dulu sakuriang. Sekarang mutiara. Oh, sambil ini banyak macam-macam Kalau yang di Jawa Barat itu nila nirwana. Nirwana itu nila ras warna yasa. Nirwana. Nah pada tebal 30 untuk 80 ke 90 liter. Nah kepadatan di sini cuma 30. Cara ngitungnya gimana? Hitung kepadatan. Lele itu di kolam 300 ekor per kubik per 1000 liter. Berarti 1 ekor lele butuh berapa liter? 1000 dibagi 300, 3,33 aja 3 liter. Berarti kalau kapasitas airnya 15 liter, lele juga ada berapa? 5. Kalau lele mineral biasanya 15 liter ya, dibagi 3 cuma 5 ekor. Perhitungannya kayak gitu. Kalau ini 30 ekor, sampai 30 ekor. Jadi tinggal hitung ini aja volume airnya. Jadi kalau persegi nanti ngitungnya panjang kali lebar kali tinggi air, bukan tinggi kolam, tinggi airnya.
kalau misalnya kolamnya terpal itu dihitung volume kelilingnya nanti. Iya. Terpal Pak. Ya. Jadi dia nggak ngacok padatannya, asal aja masukkan gitu. Sebarang ekor kita budidaya itu untuk hidup atau untuk tumbuh? Untuk tumbuh. Hidup ya, supaya makan kesal. Jadi untuk tumbuh. Saya mah boleh. Ya, ada mulai gitu. Nah, ini yang tepat tadi cara penebaran ini kan pakai plastik masukin ke ember kayak gini. Kayaknya ini tiap rumah bisa lah, bakal bisa. Kalau benar sambil istilahnya pagi-pagi ngasih makan. Jadi aktivitasnya per minggu itu ganti air cuma per minggu ya, tiap 1 minggu sekali diganti airnya cuma 3/4, sisain 1/4 isi lagi, terus kasih yang 4, jadi tiap harinya cuma ngasih makan. Jadi kenapa banyak si ember ini airnya tuh pada bau, ya yang nggak ganti air. Padahal saya kan kemarin pemuda jadi ya itu nama kemarin dirinya tahu kan akhirnya kelurahan ngasih kegiatan lah itu ngasih anggaran kan ya Bapak Ibu kan kegiatan budidaya ikan air mudah-mudahan biasa dimanfaatkan sekarang biasa berkesinambungan mulai panen ngaliwat mantaknya dari kelurahan tadi tanggal 30 di monitor cing ayat namun baik bangkian ayat tuh ya Alhamdulillah. Pakai kerding WC-nya lumayan. nah ini prosesnya pagi atau sore masukin benihnya ya nah benih yang masuk ini ukuran untuk pembesaran ini bagusnya sebetulnya 9. Besok mau ganti air nih jangan dikasih makan terus disedot airnya karena si lele itu kalau paginya dikasih makan jarak 2 jam 3 jam di sudut airnya pasti si pakan itu keluar lagi. Jadi jangan dikasih makan kalau misalnya besok mau ganti air. Ganti air baru. Nah setelah ganti air baru nanti jarak 1 jam 2 jam lah di air. Jadi saya dulu ya. Alir langsung alir, bapak turun mobil langsung tuang jarak jauh kan dia berbolong yang tuang. Nah pemeliharaannya selama 3 bulan ya kalau pembesaran. Jadi frekuensi pemberian pakan tadi 2 sampai 3 kali. Lihat kalau ngasih makan itu dilihat jangan berangkat ke apal itu dimakan tuh, nah tapi dilihat dimakan tuh. Jadi benar-benar diresapi lah. Ulah ini tuh. Masuk teh ulah coleos. Kenal balik kalau coleos gitu. Gak sampai makhluk kan gitu. Orang melihara makhluk dengan hati-hati dengan baik pasti timbal baik ayah kan gitu. Nah kandungan pakan tadi pada teh kedah proteinnya 28 sampai 30% karena untuk memacu pertumbuhan. Jadi misalnya tadi yang oke misalnya bapak atau pakan ini proteinnya seberapa gitu. Kedah 28 sampai 30%. Nah, pergantian air sampai 30%, tapi masih kurang kalau itu. Kata saya tadi sampai 75% diganti.
Nah, penyortiran dilakukan 2 minggu setelah si benih dimasukkan. Jadi sekarang lebar benih jarak 2 minggu udah mulai disortir karena lele itu tingkat kanibalnya tinggi, apalagi nggak dikasih makan ya habis. Nah itu penyakit itu bisa dihindari kalau kita telaten, kita ngasih makan, kita tiap minggunya ganti air kan pasti kelihatan. Ikan ada berapanya karena tiap minggu ada pergantian air, otomatis si ikan itu kelihatan. Kalau dibiarin kelihatannya untuk berkecimpung dalam kegiatan budaya ini, kalau orientasinya mau usaha ya ada 2 macam ya kalau saya tangkap. Itu satu pembenihan ya, artinya ya kita bisa menjual benih benih ya, atau pembesaran ya. Betul begitu Pak? betul. Oh, Ya, kita bisa nanti kalau kan budidaya 2 tahap ya, ada 2 bagian, ada pembenihan, ada pembesaran. Pembenihan pasti dijual, ada nilai usahanya. Maksudnya kita bisa memilih, Ya, misalkan apakah mau pembenihan ya atau pembesaran. Nah itu silahkan kembali lagi ke lagi. kelihatannya kalau pembenihan itu bagi saya orang tua itu rumit tuh katanya. Terus ini kembali lagi ke prosesnya. Jadi itu yang makanya untuk apalagi yang masih istilahnya awam ya, awam lah, lebih baik pembesaran. Kembali lagi ke lahan, misalnya lahan. Lahan di sini kan sempit. Nah ini untuk pembenihan, siapa tahu ada yang tertarik. Saya cuma ngasih edukasi aja kan, bahwa cara pembenihan lele itu seperti ini kan, gambaran aja lah. Tapi yang harus dijalani sama bapak ibu sekalian ini budik damernya, pembesarannya. Itu ada ukurannya ya Pak? Ya. Ada ukuran. Ya, baik itu ukuran berapa senti untuk pembesaran? Nah 9 sampai 11 cm gitu si benihnya. Jadi jangan asal misalnya bapak beli ukuran 35 cm itu terlalu kecil, masih ada penyakit, diberikan kematian. Tapi itu semua kembali lagi ke cara kita menangani air. Jadi miara ikan di ember itu sama dengan kita miara air, karena nggak ada pengurai seperti kolam tanah, kan ada tanah sebagai pengurainya. Kalau ember kan nggak ada, berarti kita harus memperhatikan air. Dimana air udah bau, terus nafsu makan udah nggak ada, berarti ada masalah dengan air. Makanya daripada kita harus nunggu masalah, lebih baik kontinu aja tiap minggu kita ganti air 3/4-nya. Gitu. Usul juga Ya. kelihatannya kalau materi ini yang Bapak bicarakan, kami mungkin saya kesulitan untuk menjelaskannya. Nah, ini kan udah paling paling sederhana, sangat sederhana. Ya, ini jadi tahapannya seperti ini kan udah paham. Jadi maksudnya saya akan tidak bisa diikuti Panduan ya Pak. apa? Nanti paling nanti dikasih lah, nanti dikasih. Boleh lah di Ya, nanti dari ke bapak silakan ya, nanti dari kelurahannya ya. Ini lanjutin dulu ya. Tadi ya. Nah ini nanti bisa dipadukan sama tanaman tadi. Tapi yang lebih bagus yang ini, dimana yang tengahnya itu masih kena sinar matahari. Jangan sampai rimbun kayak gini nih. Ini kan ketutup. Bagusnya yang karena si ikan juga butuh sinar matahari, butuh nggak? Ini tumbuhannya bagus, lelenya, ikannya kurang ya perkembangan. Intinya ini harus terbuka kayak gini, kayak ini. Dimana nafsu ikan bagus itu berarti nggak ada masalah dengan air. Jadi sistem kayak gini, ikan 1 kali panen, sayuran juga 3 kali.
biasanya pakcoy kampung terus kayak gitu lah. Yang intinya sebulan panen intinya gitu aja, tinggal milih tinggal maunya gitu aja. Kalau tinggal mau rata-rata males ya itu yang susah dicari aksen sayuran tinggal beli di pasar apa penyakit mau di pasar nanti ayah iya iya pasti lebih bersih. Ini dianggapnya organik, justru organik lebih sehat kan gitu. Ya nanti silakan aja dicoba. Nah ini sortir, setelah 2 minggu disortir. Ya kalau kita nggak punya ayakan sortir kayak gini, karena kita sedikit, bisa aja manual, kan bisa dilihat bedanya. Kan pasti ada perbedaan, tinggal misahin aja. Ya, anu beda disakeun Nah itu manual aja lah. Itu nanti tumbuh Pak, feeling itu bisa tumbuh kalau Ya, latihan dulu. ya bagus Pak. Nah panen setelah berumur 3 atau 4 bulan, paling lama ini saja, sudah terlalu lama. Nah kalau mau panen misalnya besok panen, biar nggak stres, ya hari ini nggak dikasih makan. Oh, jangan dikasih makan. Jangan kasih makan hari ini, besok panen. Nah ini panennya. Jadi enak kalau udah kayak lihat kayak gini, tapi nggak enak untuk melakukan. Prakteknya itu ya. Iya. Ini diundang sama kelurahan kan kegiatan sosialisasi budidaya ya. Berarti bapak-bapak yang datang ke sini harus menjalankan. Tapi dalam tahapan itu ada tahapan harus ada pendamping dulu kayaknya Pak. Insya Allah ada pendampingnya. Berarti ada Bu Ina. Ada Bu Ina tengah Pak. Kalau ada apa-apa Bu Ina hasil. Ina udah tahu wilayah sini, benar pakai wilayah sini Bu Ina. Nanti kalau bapak mau nanyain mana ke Bu Ina aja. Ada nomornya. Nanti nomornya ada. Curiga ya. Ya. Kita nomornya Pak RW. Iya nanti ya mungkin ini ya karena ini gambar ini simpel, yang penting ada kemauan dulu karena kebanyakan itu setelah panen emer tidak rampung betos gejala